Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Welcome back to Daily Lifestyle bersama aku Septa Andrian dan bersama aku Natasha Liotania. Caca, kalau ngomongin soal kecantikan itu yang paling penting itu dirawat juga dari dalam nih Ca ya. Yang pasti kalau kamu nih, aku mau tanya hal yang paling kamu sering lakuin untuk bisa tetap awet muda tuh apa sih Ca? Kalau aku sih ya Tak, selain mengkonsumsi banyak serat, buah, sayur dan mengatur pola makan, ada hal yang gak aku lupain yaitu olahraga. Dan olahraga yang paling aku suka itu yoga dan pilates. Wow, pantesan Caca tetap awet muda kayaknya sampai sekarang. Walaupun umur sekarang udah berapa? Masih muda kok, masih 17 tahun. 17 tahun iya. Ya. Wah ternyata nih viewers, hobi Caca itu sama dengan selebritis sekaligus musisi yang akan kita bahas kali ini, yakni Titi Rajo Padma. Wah Mbak Titi apa kabar ya? Lama banget udah gak tampil di layar kaca. Tapi nih ya, kalau aku kepoin Instagramnya, beliau masih cantik banget. Dan badannya itu loh, bikin iri deh viewers. Setuju sih, ya nggak beda jauh lah sama kamu lah Ca ya. Nah gimana nih kalau kita langsung ketemu dengan Mbak Titi sekaligus mengobati rasa kangen kita. Kira-kira Mbak Titi ini mau ngapain ya? Ini dia informasinya untuk kamu. Viewers, sebagai seorang wanita, Titi Rajo Padma bisa dikatakan tergolong sempurna. Tak hanya bertubuh tinggi langsing, bintang film sang penari ini juga dibekali kulit eksotis dan garis muka menawan. Di usianya yang tidak muda lagi, kecantikan Titi membius segenap orang dari berbagai kalangan. Tentunya banyak warganet yang bertanya-tanya bagaimana cara Titi Rajo Bintang menjaga kecantikan di usia yang tidak lagi muda ini. Ternyata beberapa waktu lalu Titi sempat membuka rahasia terkait kecantikan yang membuatnya sehat dan juga awet muda. Aku pilates sebenarnya udah lama tapi on and off. Terus sekarang baru mulai aktif lagi karena aku ngerasa aku perlu balance karena selain pilates aku juga rajin sepedaan. Sekarang lagi senang-senang sepedaan. Seminggu bisa sampai 5 kali. Terus road bike juga. Jadi makanya aku ngerasa perlu balance untuk di pilates itu kan banyak stretching gitu ya. Jadi mengurangi cedera di saat sepeda. Jadi aku sekarang aktif lagi pilates. Dari dulu kayaknya kalau misalnya dari dulu tuh udah hampir 7 tahun ya. Gitu, tapi on and off. Tapi sekarang sih kalau bisa rutin seminggu 2 kali ya. Pilates memang menjadi pilihan salah satu olahraga yang kembali ditekuni oleh musisi drummer yang satu ini. Memiliki banyak manfaat untuk kesehatannya, hal inilah yang menjadi salah satu alasan Titi menekuni hobi Pilates. Yang menarik karena gini, aku nggak ngerasa kalau misalnya fitness ya kalau buat aku kurang cocok karena aku punya masalah back pain. Jadi kalau pilates itu lebih gentle, lebih banyak stretchingnya, tapi bukan berarti nggak melatih ototnya untuk lebih kuat. Terus aku ngerasa, aku tuh dulu bongkok banget ya. Postur aku juga, katanya aku tuh ada sedikit scoliosis, terus postur aku juga rada bongkok. Karena habit itu, makanya aku ngerasa pilates ini sangat membantu. Otomatis sekarang badanku tuh jadi lebih tegap gitu ya. Kalau dulu kan malas banget gini. Terus kalau misalnya duduk bersila tuh nggak kuat. Lama-lama pasti begini gitu. Nah itu aku ngerasa kayak banyak ketarik bagian sini tuh sering pusing. Jadi aku ngerasa nggak balance aja. Nah di pilates itu dibenerin semuanya. Jadi kalau jalan tuh lebih gitu ya kan. Awet muda itu udah pasti ya kalau misalnya kita banyak bergerak. Terus kita hidupnya sehat. Mungkin bukan hanya olahraga aja tapi semua itu mempengaruhi. Kalau misalnya tidurnya cukup, makanannya juga lebih terjaga, banyak minum air putih dan segala macam. Cuman memang pilates itu aku ngerasa memang lebih aku ngerasa kayak lebih percaya diri aja mungkin karena berawal dari postur yang benar ya, postur yang baik sehingga kita tuh bisa lebih
kayak lebih semangat gitu. Kalau misalnya kita jalan aja tuh begini tuh kan kayak orang males sih, tapi kalau udah posturnya bener tuh seharusnya peredaran darahnya lancar dan pasti membuat kita merasa lebih pede gitu, lebih seger. Ya itu sih. Iya, aku sekarang ngerasa harus lebih sehat ya, karena aku baru punya bayi ya 2 tahun. Jadi di umurku segini aku kan harus ngerawat dia, walaupun ada yang bantuin tetap aja gendong-gendong dia. Terus ajak main dan segala macam. Kalau aku nggak kuat, postur aku nggak benar, pasti akan cedera, pasti akan encok, back pain dan segala macam. Jadi aku ngerasa memang saatnya sekarang aku harus lebih serius untuk olahraga dan rajin banget, karena aku pengen bisa merawat anak aku sampai dia gede gitu. Viewers, tidak hanya menjaga kesehatannya dengan Pilates, wanita cantik yang gemar bersepeda ini juga memiliki cara dalam hal mengatur pola makannya, meski tidak harus melakukan diet ketat. Aku sebenarnya nggak mau diet, aku ada diet juga ya, tapi nggak mau yang terlalu ketat. Aku nggak mau yang makanan diatur sekian, terus ini segala macam, nggak. Pengennya sih bisa mengatur sendiri karena aku suka dengan makanan yang ada polanya gitu ya. Tapi kadang-kadang weekend aku juga cheating, jadi kadang-kadang aku makan nasi padang, aku mau bisa makan ketoprak, makan gado-gado, apa yang aku suka itu sebenarnya untuk ngebalance aja supaya aku nggak ngerasa tersiksa kalau diet, karena aku suka makan jadi aku harus happy, tapi aku juga tahu diri kalau misalnya biasanya makan padang segini banyak dengan gulai, dengan apa segala macam, itu aku kurangin nasinya, terus yang minyak-minyaknya aku kurangin, tapi aku tetap ngerasa happy gitu makan padang. Jadi mesti balance nih sebenarnya, nggak boleh terlalu diet yang ketat banget sampai kering-kering badannya sampai habis itu biasanya tuh aku pernah kayak gitu, biasanya itu balas dendamnya lebih sadis sih, kayak setelah badannya kurus banget gitu, habis itu kayak ada satu titik tertentu yang aku ngerasa pengen, aduh gue pengen makan semuanya pagi, siang, sore, malam. Nah tuh akhirnya tuh badannya kayak malah makin gede gitu, makin gemuk dan makin gak sehat gitu. Jadi menurut aku kita harus balance. Selain dari dalam, Titi juga kerap melakukan ritual untuk tetap mempertahankan kecantikannya. Penggunaan skincare secara rutin dan mengatur pola tidur yang seimbang menjadi kunci dari penampilannya yang masih terlihat cantik dan awet muda hingga saat ini. Kalau dari luar aku skincare pasti ya. Nah bedanya mungkin banyak teman-teman aku bilang kok kulit aku sekarang kayak lebih bagus. Kalau dulu tuh kan aku lebih sibuk bekerja ya, pagi, siang, sore, malam syuting. Terus biasanya make up aku tuh tebal banget. Terus pulangnya pagi, terus sampai rumah tuh kayak udah males bersihin muka, kadang-kadang bisa tidur masih pakai make up. Nah itu bikin kulitnya jadi kusam, banyak jerawat dan segala macam. Nah sekarang tuh karena alhamdulillah kadang-kadang kangen kerja ya, tapi kadang-kadang sisi baiknya kalau nggak kerja kulitnya nggak banyak pakai make up tebel, nggak pagi, siang, sore, malam, jadi lebih punya waktu me time untuk merawat muka gitu, disiplin untuk pagi tetap cuci muka, tetap skincare, malamnya juga sebelum tidur tetap cuci muka, walaupun di rumah aja tetap skincare. Jadi rutinitas itu membuat kulitnya terus membaik gitu. Jadi skincare yang rajin, terus air putih yang banyak, dan tidur penting banget ya, karena dulu tuh mata aku tuh celeng banget, kurang tidur. Terus kulitnya juga kusam karena kurang tidur. Nah sekarang sejak aku cukup tidurnya, bangun tidur tuh aku ngerasa lebih segar banget. Dan sehari-hari juga lebih segar. Nah, kali ini Titi pun akan membagikan tips cantik dan awet muda ala dirinya. Yuk kita simak. Cara tips untuk menjaga kesehatan ala aku mungkin banyak seperti perempuan lainnya juga. Pastinya menjaga kesehatan lahir dan batin. Lahir dan batin itu dalam arti bukan hanya dijaga banyak olahraga aja, tapi makanan juga harus dijaga, udah pasti ya. Pola tidur dijaga, terus banyak minum air putih, terus bagaimana kita bisa mengontrol stres, karena kita nggak mungkin bisa menghindari stres. Semua orang pasti punya stres, tapi bagaimana kita mengontrol itu. Menurut aku sih salah satunya adalah accept. Kalau untuk mengontrol stres ya, bisa accept dengan
apapun yang terjadi dalam hidup ini gitu. Jangan terlalu dilawan banget semuanya. Kadang-kadang hal-hal yang terlalu kita lawan itu nggak membuat kita jadi relax dan clear dalam berpikir. Jadi semuanya harus lebih legowo, lebih accept, lebih relax, dan lebih bisa menjalani hidup ini dengan positif. Viewers, UMKM menjadi salah satu penyokong bangkitnya perekonomian suatu negara. Terlebih jika UMKM itu dilakukan oleh perempuan, berbagai organisasi perempuan pun muncul untuk terus mendorong kemajuan para perempuan agar mampu bersaing di kancah internasional. Alhamdulillah dengan berusia 48 tahun, IWAPI terus eksis dan terus berperan aktif dalam hal pemberdayaan ekonomi perempuan. Sesuai dengan visinya harus bisa mandiri secara ekonomi. Kita semua sudah mengalami hampir 3 tahun masa pandemi dan saat ini kita memasuki masa endemi. Tentu kita harus bangkit dan optimis untuk menjadi perempuan pengusaha yang bisa sukses, ya, membantu berkontribusi terhadap ekonomi, pembangunan berkelanjutan, dan juga kita turut mendukung komitmen Indonesia dalam menggapai net zero emission 2023. Kami yakin melalui perempuan pengusaha kita dapat melakukan dimulai dari kehidupan sehari-hari maupun di dalam usaha kita. Perempuan dan UMKM-nya. Hal ini tentu saja mendorong pemenang ajang Mrs. Worldwide Indonesia 2022 untuk aktif dan berkontribusi dalam hal pemberdayaan perempuan. Dalam UMKM yang dijalankannya, aktif di organisasi sejak beberapa tahun belakangan ini, tentunya memberikan Marlina semangat dan tekad yang kuat untuk memajukan perempuan. Saya pribadi di organisasi sudah sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu ya. Jadi saya memulai usaha saya sendiri, kebetulan usaha saya juga ada di bidang UMKM. Dan saya merasa bahwa IWAPI merupakan salah satu wadah organisasi yang memang bisa mensupport para pelaku UMKM khususnya para wanita. Alasannya karena memang kebetulan semuanya pengusaha perempuan. Ya, jadi saya melihat ada satu dorongan dan juga ada satu motivasi buat diri saya dan juga buat para perempuan di luar sana bahwa ini merupakan salah satu wadah yang baik menurut saya karena di wadah ini para perempuan bisa berkreativitas dan juga bisa mengempower wanita-wanita pengusaha lainnya dan kita sebagai para pengusaha yang masih dalam skala UMKM itu tidak malu ataupun tidak berkecil hati karena kita diberikan kesempatan yang sama di dalam organisasi ini untuk maju dan juga berkembang bersama-sama. Aktif di berbagai organisasi tentu saja mengharuskan wanita cantik ini untuk tetap menjaga kesehatannya. Salah satunya dengan menjalankan pola hidup sehat. Iya, jadi kalau tubuh yang fit memang itu semua harus dari dalam diri kita sendiri ya. Yang pertama memang pola asupan makanan yang berkualitas dan juga memang pola istirahat yang cukup dan juga yang paling terpenting adalah pola pikir ya. Pola pikir yang sehat, vibe yang positif akan membawa kita untuk terus sehat dan juga bisa bekerja secara maksimal. Dan tentunya Marlina pun berharap ke depannya melalui wadah organisasi ini, dirinya dapat terus membawa perempuan untuk terus maju dalam memajukan dan mengembangkan perekonomian Indonesia. Harapan kedepannya yang pasti menelurkan lagi lebih banyak perempuan-perempuan Indonesia yang berkualitas, yang bisa membawa Indonesia untuk lebih
lebih bergairah lagi ya, khususnya di perekonomian ya. Jadi kita membawa para perempuan ini untuk bisa terus maju, berkolaborasi bersama, membuahkan inovasi-inovasi yang baru gitu, untuk bisa saling berkarya bersama perempuan-perempuan lain. Saya berharap IWAPI di 48 tahun ini bisa menjadi motivator, bisa menjadi panutan untuk tetap optimis menghadapi 2023. Perempuan berdaya, Indonesia maju. Viewers, menarik banget informasi yang sudah kita share hari ini. Tapi sayang sekali viewers, berita tadi tentu saja menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Sayang sekali aku dan Septa harus pamit dari viewers. Tentunya besok kita ketemu lagi ya dengan beragam informasi menarik lainnya. Akhir kata, aku Septa Andrian. Dan aku Natasha Liotania, pamit undur diri. Thank you for watching Daily Lifestyle. See you and bye!